Bertemu lagi dengan saya di kuliah kita, Pengantar Ekonomi Mikro, kuliah ke-11, penentuan upah di pasar tenaga kerja. Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah perbedaan di antara upah uang dan upah real. Selanjutnya, peranan produktivitas di antara menentukan upah real dan faktor-faktor yang menentukan produktivitas. Selanjutnya ada penentuan tingkat upah di dalam berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya perbedaan upah di antara berbagai golongan tenaga kerja. Definisi upah. Upah dalam pengertian teori ekonomi yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Pembayaran pada tenaga kerja dibedakan dalam dua hal, yaitu gaji dan upah. Upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real yang diterima tenaga kerja terutama tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Di negara-negara maju menunjukkan bahwa terdapat perkaitan yang erat di antara kenaikan upah real tenaga kerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Sumber-sumber produktivitas. Produktivitas didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, kemajuan teknologi memproduksi. Yang kedua, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Yang ketiga, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Dalam pasar ini sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Artinya semakin tinggi atau rendah upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan ke atas tenaga kerja. Selanjutnya, pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan penjual jumlahnya banyak. Pasar tenaga kerja seperti ini bersifat monopoli di pihak perusahaan. Untuk menentukan keadaan di mana terjadinya keseimbangan, penggunaan tenaga kerja tercapai syaratnya adalah MCL sama dengan MRP. Selanjutnya, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli pihak pekerja dibedakan menjadi tiga keadaan, yaitu menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran, membatasi penawaran tenaga kerja, dan menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, pasar monopoli di kedua pihak atau monopoli bilateral. Dalam pasar monopsoni, upah adalah lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna, sementara di mana pekerja mempunyai kekuasaan monopoli, upah adalah lebih tinggi di pasar persaingan sempurna. Maka dalam pasar persaingan monopoli bilateral, yaitu di dalam pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh,
Dan di dalam pasar tenaga kerja di mana hanya terdapat satu perusahaan saja menggunakan tenaga kerja, penentuan upahnya adalah berdasarkan perundingan dari kedua belah pihak. Pihak yang lebih kuat akan menentukan tingkat upah yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan antara lain adalah: pertama, perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, perbedaan di dalam jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Dan yang terakhir, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. The motivation for today. Success does not belong to smart people. Success belongs to those who are always trying. By Baharudin Yusuf Habibi. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia. Jaga kesehatan dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.